Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Asri Istiqomah. Kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana mengatasi insecure yang berlebihan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sebenarnya insecure itu? Insecure adalah perasaan tidak aman, perasaan diri merasa tidak aman, merasa takut, merasa malu, merasa minder, melihat orang lain itu serba keren dan melihat diri kita serba nggak keren. Melihat orang lain berprestasi, kitanya merasa aduh aku apaan gitu ya. Melihat orang lain tuh seperti sultan, terus kemudian kita merasa apalah aku kan kentang ya. Melihat orang lain glowing, kita merasa buluk. Hal-hal seperti itu yang dinamakan dengan dengan insecure. Dalam istilah yang lain, perasaan insecure itu sama seperti perasaan inferior atau merasa minder ya, melihat orang lain serba keren tadi dan kita serba nggak keren. Sebenarnya perasaan insecure itu wajar ya, karena kita manusia biasa, kita pernah merasa apalah aku itu adalah wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau insecure-nya itu berlebihan ya, sehingga sampai membuat diri kita itu merasa tak berguna, merasa sial, merasa paling malang sedunia gitu ya. Sehingga membuat justru karena berlebihan tadi akhirnya menjadikan diri itu ada bisa membuat gangguan mental terhadap diri kita. Jadi kita ada perasaan selalu cemas ya, gimana besok ya, ada selalu panik ya kalau harus bertemu dengan orang banyak, merasa panik, kemudian depresi, sampai kemudian ada gangguan makan ya, gangguan tidur ya. Bisa sampai seperti itu kalau berlebihan dalam merasa insecure. Kok bisa sampai berlebihan? Tentu bisa ya. Contohnya begini, kadang ketika orang itu merasa insecure ya, mau reuni dengan teman-teman itu merasa, aduh aku nanti jadi apa ya, teman-temanku sudah berhasil semua, sekolah tinggi-tinggi, aku cuman kayak gini, nggak jadi merasa minder, kemudian nggak bisa tidur ya, kemudian nggak nafsu makan dan sebagainya. Atau misalnya melihat orang lain tubuhnya bagus, tubuhnya langsing, kemudian kita merasa aduh tubuhku seperti ini, kemudian kita ada gangguan makan, setiap kali kita makan kita muntahkan ya, karena pengen segera punya tubuh yang bagus seperti temannya ya. Kalau istilahnya yang lainnya itu namanya anoreksia ya, orang yang sangat terobsesi dengan tubuh yang harus kurus padahal tubuhnya sudah kurus, tapi itu yang disebut dengan gangguan makan. Dan itu terjadi kalau dia mengidap penyakit insecure tadi. Dan insecure yang berlebihan ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal ya, bisa dari luar, bisa dari dalam diri kita. Misalnya dari dalam diri ya, itu bisa jadi yang pertama karena kita kurang bersyukur. Kita selalu melihat sesuatu yang buruk terhadap diri kita. Aku kok hitam, aku kok pendek, aku kok dari keluarga yang gak kaya, sedangkan temanku itu putih, glowing, dari keluarga kaya, kehidupannya kayaknya menyenangkan, dia jadi selebgram, apa gitu ya. Selalu melihat diri kita itu serba kurang. Tidak mau melihat bahwa banyak sekali nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Gak mau menghitung, gak mau meneliti sejak kecil nikmat Allah apa saja. Jadi selalu melihat bahwa dia itu selalu malang. Itu. Kemudian yang kedua masih penyebab dari dalam diri adalah kalau kita itu perfeksionis. Ya, biasanya orang-orang perfeksionis itu justru orang yang mudah sekali insecure. Kenapa? Karena dalam pikirannya kalau melakukan sesuatu harus detail, harus ini, harus berhasil. Kalau tidak berhasil maka dia tidak berguna. Ini orang perfeksionis biasanya mudah sekali terhinggapi insecure yang berlebihan. Sedangkan kalau dari faktor luar ya, kita bisa insecure itu biasanya kalau ada banyak tekanan. Misalnya orang tua kita mengharapkan kamu harus jadi pegawai, kamu harus sukses, kamu harus jadi PNS, harus jadi ini, harus jadi itu. Ada tekanan seperti itu. Atau mungkin kalau yang masih sekolah ya, harus IPA, harus nilainya begini begitu. Terus ada tekanan-tekanan yang membuat diri kita merasa ketika tidak berhasil kita malah justru menganggap aku nggak berguna bagi orang tuaku ya. Atau kemudian kita mengalami bullying entah dari orang tua, entah dari saudara, entah dari teman-teman begitu ya. Itu juga bisa menyebabkan kita insecure ya. Misalnya dibully, kamu si gendut misalnya,
Terus kemudian kita selalu merasa aku nggak nyaman dengan tubuhku, ya, sehingga kalau mau bertemu dengan orang lain kita nggak nyaman dengan tubuh kita. Itu perasaan insecure yang bisa disebabkan oleh pihak luar. Nah, perasaan-perasaan insecure yang berlebihan ini harus segera kita atasi. Tadi loh, kalau nggak kita atasi, kita akan menyebabkan istilahnya gangguan pada mental kita. Seperti tadi ada kecemasan, anxiety ya, kemudian depresi, ada gangguan makan, gangguan tidur ya, bahkan bisa jadi kita menjadi psikopat gitu, karena tadi kita sering kena bully, kita sering merasa tertekan, kita merasa diri kita nggak berguna, kemudian melihat orang lain terlalu ya, sehingga diri kita ada rasa iri, dengki, kemudian ingin membalas dan sebagainya. Ini harus hati-hati, makanya perlu kemudian kita segera mengatasi, jangan sampai kemudian insecure itu menjadi berlebihan. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara, tips bagi kita untuk kemudian mengatasi insecure itu. Yang pertama adalah berusaha tetap berpikir positif. Teman-teman, hidup di dunia ini nggak mungkin sesuai dengan apa-apa harus sesuai dengan keinginan kita, ya. Sekolah harus sesuai dengan keinginan kita, nilai-nilai harus sekeren yang kita harapkan, kemudian harus dapat pekerjaan yang keren seperti yang kita bayangkan, kehidupan harus seperti di drama Korea yang serba romantis. Nggak bisa kita seperti itu. Kita perlu kemudian berdiri pada realitas, ya inilah kehidupan dunia. Ya pasti ada masa senang, pasti juga ada masa sedih. Nah, kita harus terus berpikir positif ketika kita dalam kondisi sedih. Kenapa sih kita harus kena ujian ini? Kenapa sih ada orang lain yang gak suka dengan kita? Berpikir positif, terus berpikir positif ya. Karena kalau kita berpikir positif itu akan memudahkan diri kita mengambil hikmah yang banyak dari semua kejadian. Tapi kalau kita sudah negatif dulu, berpikirnya selalu negatif, bahkan hal-hal positif saja gak bisa kita lihat. Hikmah-hikmah yang baik dari kejadian di dunia ini gak bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ini banyak yang dari kita itu sukanya menyalahkan diri sendiri ya. Misalnya nggak berhasil, usahanya nggak berhasil, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Aku memang nggak bakat jadi pengusaha, aku memang begini ya. Ketika anaknya kemudian sakit misalnya, aku ibu yang nggak berguna. Ketika suaminya misalnya, semoga tidak gitu ya, na'udzubillah min dzalik, misalnya entah kemudian melirik cewek lain dan sebagainya, langsung menyalahkan dirinya, aku memang istri yang nggak berguna dan sebagainya. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Evaluasi terhadap diri boleh, harus, tetapi tidak dengan menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri sendiri itu selalu jelek, selalu buruk. Kemudian ketiga adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Hidup kita, orang lain juga punya kehidupan sendiri. Kalau orang Jawa mengatakan itu wang sinawang. Kita memandang orang lain keren, wah hidupnya keren banget. Tapi tahu nggak, orang lain juga memandang hidup kita juga keren. Jadi ketika kita menginginkan hidup orang lain, sebenarnya banyak juga yang menginginkan hidup seperti kita gitu. Maka daripada kemudian kita menginginkan hidup orang lain yang nggak mungkin bisa kita dapatkan, nikmati hidup kita ya. Jangan membandingkan, apalagi kalau bandingannya itu hanya soal materi, hanya soal dunia, hanya soal kesuksesan yang ada di dunia ini. Sayang banget waktu kita kalau kita habis untuk membandingkan diri dengan orang lain. Gimana biar kita tidak membandingkan diri? Ya nggak usah terlalu kepo dengan kehidupan orang-orang yang secara duniawi, megah dan sebagainya. Itu justru akan membuat diri kita merasa menjadi orang yang rendah. Kemudian yang keempat adalah menghindari orang-orang yang membuat kita insecure. Ini nyata, banyak dari kita di sekitar kita itu justru menjadi orang-orang yang paling membuat diri kita insecure. Misalnya para ibu-ibu saja ya, yang baru melahirkan, bisa jadi justru orang-orang di sekitarnya, perempuan-perempuan lain di sekitarnya itu justru membuat dia merasa tertekan, harus begini, harus begitu, menyalahkan anaknya, begini disalahkan, anaknya begitu disalahkan, anaknya kurus disalahkan, anaknya gemuk disalahkan, ibunya tidur disalahkan, ibunya bersih-bersih disalahkan ya. Itu bikin kita insecure. Maka sesekali kita perlu menghindari yang seperti itu ya, menghindari orang-orang yang membuat kita insecure. Sama kayak sekarang ini yang paling banyak membuat insecure kita itu mungkin bukan orang sekitar kita, tapi sosial media
Ya, kita sering melihat selebgram, kita sering melihat orang-orang di sosial media itu tampak wah indahnya hidup, bahagianya bisa traveling kemana-mana, bahagianya dengan uang yang banyak. Kemudian kita merasa menjadi kentang begitu ya. Mereka sultan, kita kentang. Jangan begitu. Kalau kita merasa diri kita itu mudah sekali insecure, nggak perlu scroll, nggak perlu stalking orang-orang yang kehidupannya di atas kita. Kemudian yang kelima adalah lakukan hal yang membuat kita bahagia. Ya, tidak harus mewah, tidak harus mahal, tapi sesuatu yang membuat kita bahagia. Misalnya kita suka dengan skincare, ya sudah, kita menghadiahi diri kita skincare. Kalau kita berhasil pada satu tahap, kita hadiahi dengan skincare diri kita gitu ya. Kemudian kita suka tas, kita suka kemudian traveling, kita suka ngopi, bahagiakan diri kita. Kita perlu membuat me time untuk diri kita sendiri agar kita bahagia. Jadi kalau istilahnya waras itu penting ya, agar kita juga bisa happy, kemudian menghappykan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah yang nomor 6, naikkan level syukur kita. Tadi terkadang kita itu insecure bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri nggak bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih pada kita ya. Terlalu banyak nikmat Allah, tapi kitanya seringnya hanya melihat ujiannya aja, bukan melihat nikmat yang Allah kasih. Maka naikkan level kesyukuran kita. Teman-teman, kita sudah tahu nih ya bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Kita semua itu diciptakan sempurna ya. Kalau bagi orang muslim itu ya, dalam Quran surat At-Tin ayat 4 itu disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan penciptaan sebaik-baiknya. Kita itu sempurna dalam penciptaan. Ada kelebihan, ada kekurangan, semua punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan merasa menjadi kentang, karena kita ini manusia, bukan kentang. Itu saja tips dari saya agar kita bisa mengatasi insecure yang berlebihan, karena insecure yang berlebihan itu justru akan merusak bahagia hidup kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.